Hai guys, welcome back to my channel. Jadi, selamat datang di channel aku. Bagi kamu yang baru, perkenalkan nama aku Rindu. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita yang kemarin tentang apa? Ya, betul sekali, Alexander Agung. Jadi, hari ini tuh sebenarnya pembahasannya aku akan bahas itu panjang sekali. Dan aku hari ini semangat banget karena kemarin materi yang aku cari itu aku lumayan suka. Jadi, kalau kalian sama penasarannya sampai aku, keep on watching. Dan iya, ini materinya lama banget, jadi kalian boleh nyiapin snack sambil nonton ini. Oke, jadi daripada basa-basi busuk, mari kita mulai. Keep on watching. Mulai ini ke ahli waris Philippus. Kita masuk ke awal karir dan bangkitnya Makedonia. Ketika Alexander menginjak usia 16 tahun, masa belajarnya pada Aristoteles telah selesai. Filipus sang raja berangkat untuk berperang melawan Byzantium, Byzantion, dan Alexander ditugaskan untuk mengurus kerajaan selama Filipus pergi. Suku Mai di Trakia memberontak menentang kekuasaan Makedonia. Alexander merespon dengan cepat. Dia meredam pemberontakan di suku Maedi, mengusir mereka dari wilayah mereka, mengisinya dengan orang-orang Yunani, dan mendirikan kota yang dia namai Alexandropolis. Setelah Filipus kembali ke Byzantium, dia memberi Alexander sejumlah kecil pasukan dan mengutusnya untuk menghentikan suatu pemberontakan di Trakia Selatan. Dalam kampanye lainnya melawan kota Perinthos di Yunani, Alexander disebutkan menyelamatkan nyawa ayahnya. Sementara itu, kota Amphissa mulai mengolah tanah yang dikeramatkan untuk Apollo di dekat Delphi. Suatu pelanggaran yang memberi kesempatan bagi Filipus untuk ikut campur lebih jauh dalam urusan Yunani. Masih berada di Trakia, Filipus menyuruh Alexander untuk mulai menghimpun pasukan untuk kampanye di Yunani. Sadar dengan adanya kemungkinan negara-negara Yunani lainnya untuk ikut campur, Alexander memperlihatkan seolah-olah dia hendak menyerang Liria. Dalam keisruhan ini, Liria mengambil kesempatan untuk menginvasi Makedonia. Namun Alexander berhasil menghalau para penyerang itu. Pasukan Filipus bergabung dengan Alexander pada tahun 338 sebelum Masehi, dan mereka bergerak ke selatan menuju Thermopylae. Yang mereka lakukan setelah menghadapi perlawanan yang keras kepala dari orang-orang Tebes yang menghuninya. Mereka pergi untuk menduduki kota Elateia, berjarak beberapa hari dari kota Athena dan Tebes. Sementara itu, rakyat Athena dipimpin oleh Demosthenes memilih untuk bersekutu dengan Tebes dalam perang melawan Makedonia. Baik Athena dan Filipus kemudian mengirim utusan untuk memperoleh keberpihakan Tebes, dan yang berhasil melakukannya adalah Athena. Filipus bergerak menuju Amphissa secara teoritis beraksi atas permintaan Liga Amphiktion. Namanya ya Allah. Menangkap tentara bayaran yang dikirim ke sana oleh Demosthenes dan menerima penyerahan kota itu. Lalu Filipus kembali ke Elateia dan mengirim penawaran perdamaian untuk yang terakhir kalinya kepada Athena dan Tebes, yang berujung pada penolakan kedua kota itu ketika Filipus sedang bergerak ke selatan. Dia dihalangi di dekat Kaironeia Boiotia oleh pasukan Athena dan Tebes. Dalam pertempuran tersebut, Filipus memimpin sayap kanan dan Alexander memimpin sayap kiri dengan ditemani oleh para jenderal Filipus yang terpercaya. Berdasarkan sumber-sumber kuno, dua pihak itu bertempur dengan sengit cukup lama.
Filipus lalu memerintahkan pasukan di sayap kanan untuk mundur dan memancing hoplite Athena supaya mengikutinya dan meninggalkan barisan-barisan mereka. Di sayap kiri, Alexander adalah orang pertama yang berhasil menerobos barisan Tebes, diikuti oleh para jenderal Filipus. Setelah memperoleh terobosan, Filipus memerintahkan pasukannya untuk menekan di depan dan mengepung musuh. Dengan mundurnya pasukan Athena, pasukan Tebes pun mesti bertempur sendiri dikelilingi oleh musuh pasukan. Pasukan Tebes pun dikalahkan setelah menang di Kaironeia. Filipus dan Alexander bergerak tak terhalangi menuju Peloponnesos dan diterima oleh semua kota. Namun ketika mereka tiba di Sparta, mereka ditolak dan mereka pun pergi ke Korintus. Filipus mendirikan aliansi Helen didasarkan pada aliansi anti-Persia dalam perang Yunani-Persia. Dan Filipus diangkat sebagai hegemon, pemimpin tertinggi dalam perkumpulan ini, yang oleh para sejarawan modern disebut sebagai Tiga Korintus. Filipus lalu mengumumkan rencananya untuk memimpin perang pembalasan melawan Kekaisaran Achaemenid. Mari kita masuk ke part berikutnya, itu adalah perselisihan. Jadi, setelah kembali ke Pella, Filipus ini jatuh cinta nih ke Cleopatra Eurydice, keponakan salah satu jenderalnya Atalos. Pernikahan ini membuat posisi Alexander terhadap tahta menjadi rawan. Kenapa? Karena jika Cleopatra ini melahirkan seorang putra, putra tersebut akan menjadi ahli waris yang sepenuhnya keturunan Makedonia. Sedangkan Alexander ini hanya setengah keturunan Makedonia aja. Pada pesta pernikahan Atalos yang mabuk berdoa pada para dewa semoga pernikahan itu akan menghasilkan ahli waris yang sah untuk tahta Makedonia. Pada pesta pernikahan Cleopatra yang dicintai dan dinikahi oleh Filipus, dia atau Cleopatra terlalu muda untuknya. Pamannya Atalos yang dalam keadaan mabuk meminta rakyat Makedonia untuk memohon pada para dewa supaya memberinya pewaris yang sah untuk kerajaan melalui keponakannya. Ia membuat Alexander sangat marah sehingga dia melempar gelasnya ke kepalanya. "Kau bajingan," katanya. "Apa? Lalu aku pewaris yang tidak sah?" Kemudian Filipus bangkit dan hendak berlari kepada putranya. Namun entah karena keberuntungan atau karena Filipus terlalu marah atau karena terlalu mabuk, Filipus terjatuh ke lantai. Alexander mencelanya. "Lihat itu," katanya. "Pria yang bersiap untuk menyeberangi Eropa menuju Asia terjatuh hanya ketika hendak berpindah kurs." Ini kutipan menurut Plutarch menggambarkan perseteruan dalam pesta pernikahan Filipus. Masuk ke part berikutnya, pergi dan kembali. Alexander kabur dari Makedonia bersama ibunya, yang dia titipkan di saudara ibunya di Dodona, ibu kota Epirus. Alexander sendiri terus pergi ke Liria. Di sana ia meminta suaka pada Raja Liria yang diperlakukan sebagai tamu oleh rakyat Liria, meskipun Alexander pernah mengalahkan Liria dalam pertempuran beberapa tahun sebelumnya. Namun Filipus masih ingin mengakui Alexander sebagai putranya, sehingga Alexander kembali ke Makedonia setelah 6 bulan kabur. Dia kembali berkat sahabat keluarganya Demaratos dari Korintus yang melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Setahun kemudian, satrap atau gubernur Persia di Karya Pixodaros menawarkan putri sulungnya pada saudara tiri Alexander, Filipus Archidaios. Olympias dan beberapa sahabat Alexander menduga bahwa tindakan ini menunjukkan Filipus berniat
mengangkat Archidaios sebagai ahli warisnya. Alexander bereaksi dengan mengirim seorang aktor Thessalos dari Korintus untuk memberitahu Pixodaros bahwa dia seharusnya tidak menawarkan putrinya pada putra raja yang tidak sah, melainkan pada Alexander. Ketika Filipus mengetahui ini, dia menghentikan negosiasi dan memarahi Alexander yang ingin menikahi putri orang Karia. Filipus menjelaskan bahwa dia ingin perempuan yang lebih baik untuk Alexander. Filipus lalu mengasingkan 4 kawan Alexander, yaitu Harpalos, Nearchus, Ptolemaios, dan Erigios. Sedangkan Thessalos dibawa ke hadapan Filipus dalam keadaan dirantai. Oke guys, gimana? Kepanjangan kan videonya? Sorry banget, tapi menurut aku ini materi menarik banget. Gimana, kalian suka atau enggak? Videonya akan agak dipanjangin, komen di bawah. Terus kalian juga bisa komen-komen di bawah kayak mau buat video apa lagi gitu. Terus kalau kalian suka sama video ini, tolong tinggalkan like-nya di bawah, komennya, habis itu share ke sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa untuk di subscribe channel ini biar terus berkembang, dan bunyiin lonceng notifikasinya biar kalian tahu setiap minggunya aku ada satu video baru gitu. Oke, gitu aja, see you next time, bye.